Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Bagi Anda pengunjung baru, silakan lihat-lihat video yang lainnya. Siapa tahu menambah informasi dan wawasan Anda. Cina tidak berusaha mengurangi tindakan diskriminatif apapun terhadap penduduk Muslim Uighur di wilayah otonomi Uighur Xinjiang. Wilayah yang dikenal sebagai sebutan Turkistan Timur itu dihuni 12 juta orang Uighur. Dulunya, wilayah itu adalah sebuah negara merdeka sampai negara komunis Cina mulai menduduki dan menjajahnya pada tahun 1949. Selama beberapa tahun terakhir, banyak sekelumit informasi yang keluar mengenai wilayah dikuasai secara ketat di Cina tersebut. Padahal Cina telah menggunakan serangkaian tindakan brutal untuk membasmi sisa-sisa budaya Uighur. Segala bentuk ekspresi Islam di Xinjiang dilarang. Cina tidak hanya menutup masjid, tapi juga telah melarang semua tulisan-tulisan keislaman, termasuk Al-Quran. Nama-nama berbau Islam juga dilarang, selain syariat-syariat Islam lain yang dikebiri semisal jenggot dan hijab. Baru-baru ini, Cina telah mewajibkan semua Muslim Uighur untuk memasang alat sejenis GPS pada sepeda motor dan mobil, sehingga pihak berwenang dapat menemukan mereka pada saat tertentu. Menurut laporan dari pengamat hak asasi manusia, Cina telah memerintahkan para pejabatnya di Xinjiang untuk mengirim hampir setengah dari penduduknya ke kem-kem pendidikan ulang. Bagi mereka yang keras kepala menentang program indoktrinisasi Cina, penjara atau pembunuhan menunggu. Laporan-laporan tersebut menunjukkan sebagian perlakuan tidak manusiawi terhadap Muslim Uighur di Turkistan Timur hari ini. Hal ini dikonfirmasi oleh beberapa pengungsi Muslim Uighur yang telah lolos dari penganiayaan dan pembunuhan di tangan pemerintah Cina. Seorang Muslim Uighur yang berhasil mengajukan permohonan status pencari suaka pada tahun 2017 di Australia mengungkapkan bahwa Cina sekarang sedang memenjarakan Muslim Uighur yang berusaha untuk bepergian ke luar negeri. Istri dan anaknya yang berusia 9 bulan menjadi korbannya. Pihak berwenang khawatir dunia akan mengetahui sepenuhnya dan luasnya kampanye Cina untuk membasmi budaya orang-orang Uighur. Dalam 60 hari dari sekarang, ketika putra saya yang belum saya lihat berumur 1 tahun, Cina akan memenjarakan istri saya selama 5 tahun. Dan kemudian menjual bayi saya kepada agen adopsi, kata Musafir. Ketika ditanya mengapa Tiongkok melakukan hal itu terhadap istri dan anaknya, ia menjelaskan bahwa mereka menangkapnya karena mencoba meninggalkan negara itu untuk bergabung dengannya di Australia. Cina sangat ingin dunia tidak tahu apa yang terjadi di sana, kata Musafir. Nasib Musafir juga hampir mirip dengan Stephen Zhang, seorang Muslim Hui yang sekarang tinggal di Amerika Serikat. Zhang menjelaskan bahwa istrinya ditangkap dan dituduh secara ilegal menyeberang perbatasan pada 18 Januari 2016. Ia kemudian dibawa ke Departemen Kepolisian Jinwuzhen. Kurang dari 4 minggu setelah penangkapannya, istri Zhang yang dilandakan jatuh koma setelah mengalami penyiksaan dan penganiayaan. Dalam beberapa minggu dan bulan setelah kematian istrinya, Zhang menuntut keadilan dari pemerintahnya. Bukannya kompensasi atau pengadilan, Zhang justru mengalami percobaan pembunuhan oleh pemerintah Cina dengan teknik manipulasi kecelakaan. Teknik tersebut menurut Zhang adalah sebuah metode umum yang digunakan oleh pemerintah Cina untuk membungkam kritik. Pembunuhan yang disengaja diperlihatkan seperti kecelakaan motor. Khawatir dengan hidupnya, Zhang melarikan diri dari Cina ke Amerika Serikat pada tahun 2017. Hari ini dia masih hidup, namun tetap dihantui rasa takut bahwa negaranya akan mengejar ke tempat di mana ia berada. Upaya Cina untuk menutup-nutupi kejadian sebenarnya di Xinjiang baru-baru ini dilaporkan oleh The Washington Post. Dinas Keamanan Cina telah menahan beberapa kerabat dekat dari 4 wartawan yang bekerja untuk Radio Free Asia dalam upaya nyata untuk mengintimidasi atau menghukum mereka karena liputan mereka tentang wilayah Xinjiang yang mayoritas Muslim, tulis The Washington Post. Salah satu kerabat dari mereka yang ditangkap mengatakan pihak berwenang Cina telah menghubungi anggota keluarga yang tinggal di Xinjiang, mendesak mereka untuk memintanya untuk berhenti menelpon dan melaporkan peristiwa di wilayah tersebut. Terlepas dari apa yang diketahui komunitas internasional tentang ketidakadilan Cina terhadap orang-orang Uighur, badan-badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa
telah gagal untuk campur tangan atau bahkan memberikan kecaman. Diamnya dunia internasional ini secara tidak langsung dipengaruhi upaya China yang menyebut bahwa tindakan mereka sebagai bentuk perang terhadap teror. Hal ini membuat Amerika Serikat dan sekutunya yakin bahwa China melawan apa yang mereka sebut dengan Islam radikal.